Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya, saya Faiz. Izin membagikan sharing materi tadi sesuai pemahaman saya terkait pengenalan aplikasi SPSS. Sebelumnya, saya mau disclaimer terlebih dahulu. Di sini saya tidak mau menggurui, saya hanya sharing ilmu apa yang saya pahami dari materi statistika minggu ke-10 hari ini. Sebelum lebih lanjut, saya mau eh, sharing terkait apa itu item dan variabel yang dari ini apa form yang dibagikan oleh Pak Fajar. Jadi variabel terlebih dahulu itu kayak ini contohnya, Generative Artificial Intelligence AI. Variabel ini digunakan untuk mencari tahu apakah generative AI mempengaruhi variabel dependent yaitu academic performance. Cara mengetahuinya bagaimana? Digunakanlah item, yaitu pertanyaan ini. Item-item dari generative artificial intelligence. Jadi GA ini memiliki 18 item. Tadi sudah saya hitung. Fungsinya apa untuk SPSS? Fungsinya adalah agar kalau kita mau buat data tidak salah kayak GA18 ini. Karena di SPSS ini urutan dan ketepatan tabel itu sangat penting agar tidak terjadinya error. Oke, setelah kita memahami terkait variabel dan item, maka selanjutnya kita akan ke ini tabel hasil responden yang sudah di-share oleh Pak Fajar. Nah ini, sebagian besar yang kita gunakan itu yang ini ya, yang GA1 sampai GA14. Kok ini udah bagus kayak gini? Ya saya ubah karena yang sebelumnya susah untuk dilihat, jadi saya modif sedikit biar mudah dipandang dan dipahami. Nah, setelah kita melihat tabel respondernya, mulai kita siapkan SPSS-nya. Di sini saya mau jelasin dikit tentang tampilan SPSS. Yang pertama ada variable view ini, fitur-fiturnya. Variable view ini fungsinya untuk membuat tempat atau wadah item. Jadi di sini kita bisa menuliskan item-item yang bakal kita olah datanya. Seperti tadi ada GA1, lalu GA2, GA3 dan seterusnya. Aduh. Oh ya, sekalian untuk ini intermezzo dan informasi dari Pak Fajar tadi, untuk penulisan item atau name ini nggak bisa spasi ya guys ya. Jadi misal G spasi A1, ini nggak bakal bisa. Solusinya apa? Solusinya kalau mau spasi atau mungkin besok butuh spasi pakai underscore. Nah, ini baru bisa. Tapi kita contohnya penulisannya nggak pakai spasi. Oh ya, untuk hapus satu baris ini itu nggak bisa langsung delete ya. Jadi kita pencet nomornya, row yang mau di baris yang mau dihapus, lalu klik kanan, lalu di clear. Nah, kayak gitu. Selanjutnya tampilan dari data view. Nah, ini untuk apa sih? Ini untuk memasukkan database dari tabel responden. Semua datanya ini dimasukkan ke data view nantinya. Nah, kayak gitu.
Lalu fitur apa yang sering digunakan? Di atasnya ada analyze. Ini untuk mengolah data yang sudah kita masukkan tadi. Ada descriptive statistik. Ini bisa melihat mean. Lalu ada correlate. Ini bisa untuk uji validitas. Dan apa lagi tadi? Oh, scale ya. Aku juga lupa. Oh, ya. Maaf ya guys kalau ada sedikit lupa. Nanti mungkin teman-teman juga bisa sharing juga di kelas. Oke, kita udah paham tentang tampilan dasar dari SPSS. Langsung aja kita mulai membuat eh, melakukan, ya itulah pokoknya ngerjain lah tugasnya. Apa ya, pertama ya kita isi sesuai tabel ya, GA1 sampai seterusnya. Di sini saya udah nyiapin GA1 sampai G14. Terus ini sih yang lumayan penting, bukan penting banget sih. Ini desimal tuh fungsinya buat apa toh? Desimal itu misal kita ngisi angka ya, kita maunya cuma 20. Tapi nanti kalau kita kasih desimal 2, hasilnya 20,00, yaitu dua angka di belakang koma. Kalau kita nggak mau, ya tinggal kita nolin aja. Nol. Nah, yang paling kesulitan mungkin ya, mungkin nih mau ngenolin semua itu kan malas kan, nggak bisa apa langsung. Nah, caranya itu aku punya trik. Ini di apa namanya, di drag atau ya pakai sampai sampai kuning gini, terus di Ctrl C, lalu yang bawahnya di drag juga sampai bawah, baru di Ctrl V. Nah, gitu. Hasilnya nanti bakal 0 2 nol di belakang koma bakal hilang. Oke, next. Udah dinolin semua. Langsung kita mau masukin data yang dari tabel ke sana, ke SPSS tadi. Masukinnya itu yang di bawah GA1 ini ya guys, yang 4, dimulai 4. Jangan masukin dari GA1-nya. Gini, ambil shift tahan, terus klik sini, terus di control copy, terus ke tadi. Nah, ini tinggal di paste aja, Ctrl V. Ditunggu. Udah masuk semua. Nah, ini baru diolah di analyze. Oh iya, lupa. Tadi di SPSS ada satu lagi window tampilan, yaitu output ya. Ini output tuh buat nampilin hasil dari data yang sudah kita olah tadi di SPSS yang untitled ini. Oke, lanjut lagi kembali ke analyze. Kita mau lihat meannya. Ini di descriptive statistik, terus submenu frekuensi. Sebentar, ini kayaknya udah terlanjur. Oke. Ini reset. Kita ulang lagi dari awal, soalnya tadi udah pernah tuh coba. Ini di Ctrl A semuanya, lalu ke kanan semua, baru di statistik ini kita kan perlu mean nih. Ya, kita centang aja buat lihat meannya. Terus di oke. Nah, ini muncul hasilnya. Yang dilihat yang mana sih? Yang dilihat itu yang ini. Nah, ini frekuensi. Fungsinya apa? Sepengetahuan saya tuh fungsinya ini untuk penilaian responder berdasarkan variabel. Nah, itu yang ini loh, yang ini. Nah, itu yang ini, yang 4.13, 4.10, 3.65. Ya, kalian yang tadi di papan dituliskan Pak Fajar, yang bawah itu rentang berapa itu rendah, terus rentang berapa itu sedang, terus tinggi. Nah, ini kayak gitu. Berarti kalau 2,66 itu sedang. Kalau ini 4.13 berarti tinggi. Ya, seterusnya. Oke.
Untuk yang cari main udah selesai. Lanjutnya kita mau kita buat data baru ya. Kita mau uji validitas. Tadi di mana ya? Nah, ini. Uji validitas. Kita buat data baru, tapi aku udah punya. eh, Kita buka aja langsung, nggak usah isi satu-satu. Open data, ledger, open, new window, label. Nah, ini. Kalau mau uji validitas itu setiap variabel satu file ya. Ini misal kita mau uji validitas variabel GA, berarti yang lainnya dihapus. Ini beda file ya, ini aku copy aja biar cepet aku videonya. Terus ditambahin satu item baru yaitu GA atau total semuanya. Untuk uji validitas ini dinolin lagi. Terus ini di copy. Aduh. Oke. Oke. Terus di tabelnya. Oke. Ini kan kecampur sama yang sebelum apa sih namanya nih? Pokoknya yang data diri. Nah, kita biar fokus kita pisahkan ya buat file baru, tapi ini di copy dulu. Di copy. Nah, biar 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 padang. Nah, tadi ada salah satu langkah yang disuruh Pak Fajar untuk membuat GA atau GA total. Itu di sini pastikan kalau misal kita mau buat GA total dari variabel GA, nah itu di kanannya ya, di kolom sebelah kanannya baru di insert. Nah, jadi nanti masuknya kolom barunya di pas sinilah pokoknya itu. Dah itu pahamin lah. Lalu kita tulis GA. Rumusnya apa? Rumusnya sama dengan terus sum, terus kurung buka. Nah, ini kita ambil dari GA1 yang 4 ini sampai GA18. Terus di kurung tutup, terus di enter. Nah, ini tuh jumlah dari GA1 sampai GA18 yang 4 4 4 4 4 nah itulah. Terus gimana caranya biar semuanya otomatis? Ini tinggal ini ada kecil kotak kecil ini kan. Nah, itu tempelin mouse-nya di situ sampai berubah kursornya jadi hitam. Terus ditahan, klik kiri tahan, terus drag ke bawah. Terus sampai paling bawah. Nah, itu tuh kayak nge-copy formula rumus gitu. Jadi dia ngenambahin data-data di kirinya. Terus aku biasanya biar biar jelas aku kasih warna aja biar biar kelihatan lah. Nah, terus dilakukan seterusnya ke yang lain-lain HP. Terus disebarkan zoom. Terus di terus di enter. Tinggal di shoot tuh. Nah, dulu ke bawah cuy. Fokus. Udah, terus biasanya aku gini. Kan? Bismillah. Oke. Lanjut KS. Insert KS. Sama dengan zoom. Ini terus ini shift tahan, enter, ke bawah. Oke, terus yang terakhir GM sama kayak gitu, kanannya ini atasnya nih, terus klik kanan insert GM.
Terus sama rumusnya sum dari GM1 sampai GM4, enter. Kok GM4? Salah. Sum GM1 sampai G14 dulu, nggak kena, enter. 53 terus tinggal di ke bawah. Nah, kayak itu udah selesai. Terus kita copy lagi semua datanya ini, kok semua, misal kita mau buat tadi variabelnya GA ya. Oh ya, GA berarti kita ambil GA aja nih, GA dari GA1 sampai GA total ini, ambil, copy, tempelin, plung. Oke, udah. Nah, ini uji validitas. Fiturnya pakai yang ini, yang atasnya regression nih, colored. Nah, terus bivariate. Terus masukin semua, plung. Terus yang ini nggak usah diapa-apain, biar default aja. Kita ke option, terus ke apa tadi? Main and standard deviation ya. Udah, aku juga lupa lagi. Ini kan deh kayak. Terus di oke. Nah, ini hasilnya. Dan itu yang dilihat, yang dilihat ininya. Nah, ininya 57, 57, 47, 53. Tadi rumusnya apa ya? Di mana ya? Cek. Rumusnya tuh di ini. R tabel tadi loh. Nah, ini rumusnya ya. Rumus uji validitas itu df n-1. N-nya kita kan respondennya 162 dikurangi 2 berarti 160. Berarti kita cari df-nya 160. Nah, ini. Terus katanya Pak Fajar tadi pakai tingkat signifikasinya itu 0,05. Jadi kita pakai ini 1543. Nah, itu penerapannya di SWS kita itu gimana? Nih, GA 0,575 itu kan lebih besar dari 0,153. Jadi ini sesuai atau valid. Nah, itu pokok. Berarti ini bener lah datanya. Terus ini 1, berarti totalnya ada 162 responden, bener di total. Sorry ya kalau gak jelas ya. Aku juga. Pokoknya aku mau jelasin gimana tadi caranya mengolah datanya gitu, untuk lebih pastinya definisi-definisi eh, uji validitas dan lain-lain. Sorry kalau kurang jelas aku jelasinnya. Mungkin next itu diterapin ke semua variabelnya ya. Ini kan baru GA. Mana tadi? Sorry. Oh, ini kan baru GA aja kan, variabel GA. Nah, nanti kita terapin lagi ke variabel AP, lalu variabel KS dan variabel GM untuk uji validitas. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung lanjut lagi ke uji reliabilitas. Kita ke open data, open new window. Nah, ini belum tak ganti tadi. Ctrl C, Ctrl V. Terus kita hanya aduh. Oke, lanjut. Kita ke uji reliabilitas. Mana tadi? Mana? Reliabilitas, sorry. Oh ya, definisi tadi sepenangkapanku tuh uji validitas itu
Intinya bagaimana item kita bisa menggambarkan apa yang ingin kita peroleh. Apa ya? Aduh, kok lupa tuh. Sorry. Uji validitas itu bagaimana pertanyaan atau item bisa merepresentasikan atau mewakilkan variabel untuk ditanyakan ke responden. Nah, jadi apakah pertanyaannya sesuai, itu validitas. Lalu reliabilitas itu apakah jawabannya konstan atau konsisten. Nah, itu. Atau masih relevan untuk jangka panjang. Nah, itu. Sorry kalau atau definisinya kurang tepat, tapi sepenangku gitu. Oke, lanjut. Gimana caranya kita ngolah di SPSS? Caranya sama kayak tadi, dimasukin, terus dimasukin lagi ininya dari tabel ini, di copy, terus di paste, thread, terus analyze, terus scale. Ini nih, tadi kan udah sampai situ, terus analyze fiturnya, terus di scale, terus di reliability analysis. Oke, terus ini masukin semua, terus ini biarin. Terus statistik ini tadi apa ya, aku juga lupa lagi. Oh, ini nih, scale if item delete. Oke, ini biarin deh kayaknya ya, continue, terus oke. Nah, oh ya, ini loh, Conbrance alpha. Tadi di mana yo? Di sini po. Mana tadi Pak Fajar jelasinnya yo? Di po. Oh, ini nih. Nah, ini. Oh ya, ini loh. Dalam bukunya Wiratna Suwarjani Saka menjelaskan bahwa jika nilai Conbrance alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, kita lihat di SPSS-nya tadi, Conbrance alpha-nya 0,737, di mana itu lebih besar dari 0,6. Artinya data atau ya ini itu konsisten atau reliability. Nah, itu. Ye, berhasil. Ye, selesai. Dah. Sekian dari materi week 10 yang saya pahami. Untuk tugasnya itu buat laporan kan kayak tadi. Berarti kan, oh bentar, tak bukain sekalian aja. Kalian sharing-sharing. Ini kok. Bukan. Mana ya? Ini. Ini berarti kan ini kan pertanyaan-pertanyaannya. Tadi cara buat item ini cara buat ini kan tadi di SPSS. Aduh, yang mana tadi? Aduh. Ini kok. Analyze, terus di deskripsi tadi frekuensi. Intinya itulah, intinya kacamata Masudala. Waduh, setengah jam, sorry ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.